Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf ini mengganggu waktunya. Gimana? Kebetulan saya ada tugas nih sebagai CGP Angkatan 7. Tugasnya itu terkait mewawancarai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Ibu sebagai pemimpin di sekolah. Siap. Ya, terima kasih Bu. Barangkali bisa kita mulai Bu. Enggak, silakan. Selama saya memimpin sekolah ini barangkali berbagai hal terjadi tentunya ya, baik itu terjadi pada siswa maupun pada guru. Tentunya hal ini harus apabila ada hal-hal yang terkait dengan kasus-kasus harus diselesaikan gitu ya. Dan alhamdulillah itu sudah setiap kasus telah diselesaikan. Tentunya berdasarkan identifikasi dulu. Kasus ini Ibu dapat dari laporan, baik itu dari laporan siswa maupun laporan guru. Lalu kita identifikasi permasalahannya ada pada bagian mana gitu. Karena di sekolah ini terdiri dari beberapa bagian ya. Apakah itu kasusnya dengan wali kelas, dengan guru BK ataupun dengan bidang-bidang baik itu kesiswaan, lalu kurikulum atau pengelolaan, kita identifikasi dulu. Nah, tentunya kalau sudah itu baru kita akan mengkoordinasikan dengan masing-masing bidang tersebut gitu. Saya kira seperti itu. Ini mungkin kembali lagi ke tadi ya, berdasarkan identifikasi itu harus diselesaikan satu persatu permasalahan tersebut. Nah, kaitannya dengan kepentingan kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama, ini menurut saya bukan perkara yang mudah ya. Perihal ini ada kadang-kadang banyak terjadi keputusan yang menjadi tidak adil terhadap satu atau yang lainnya gitu. Nah, ini perlu pemikiran dan perlu diskusi dengan bidang-bidang tadi gitu ya. Misalnya dengan kesiswaan, apakah misalnya permasalahannya dengan kesiswaan, tentu saya berkoordinasi dengan Wakasek bidang kesiswaan. Nah, tentunya ini kita pilih, kita matangkan bagaimana supaya jangan sampai ada dua kepentingan yang salah satunya tidak adil, misalnya begitu. Misalnya ada kasus anak yang diberi teguran oleh guru gitu ya. Tentunya sekarang kan guru tidak boleh lagi menegur secara langsung di depan siswa gitu ya. Nah, jika teguran tersebut menjadi permasalahan, tentunya saya memilah bagaimana menyelesaikannya dengan siswa dan bagaimana menyelesaikannya dengan guru. Itu melalui pendekatan personal barangkali ya. Berdasarkan kalau dengan siswa nanti kita koordinasi dengan kesiswaan, baiknya seperti apa nih penyelesaiannya. Teguran tadi diperhalus lagi, diperbaiki lagi melalui pemahaman terhadap dari anaknya sampai anak-anak tersebut paham apa yang kita sampaikan dan menyadari jika dia salah seperti apa. Nah, ke guru sendiri tentu pendekatannya secara personal juga, dipanggil gurunya dan diselesaikan secara personal di situ. Seperti itu barangkali ya. Untuk mengatasi. Iya. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, mungkin secara rincinya barangkali melalui pemanggilan. Penyelesaian masalahnya tidak di depan umum atau tidak ini, tapi ada pemanggilan, dipanggil di ruang tertentu misalnya, lalu disampaikan. Jadi tahapannya itu diidentifikasi, lalu pemanggilan, baru penyelesaian barang itu, gitu ya. Ya, karena ini menyangkut dua hal yang sama-sama harus mendapat keadilan gitu kan ya. Tentunya penyelesaiannya juga harus fokus begitu. Nah, yang paling efektif menurut saya
yaitu ya tadi kita identifikasi, lalu berkoordinasi dengan bidang tertentu dan kita selesaikan. Nah itu efektif sekali dan tanpa melibatkan orang banyak gitu ya. Intinya itu kita silent, orang lain tidak tahu. Nah itu lebih efektif dan alhamdulillah permasalahan yang sudah dilaksanakan, hal yang seperti itu dilaksanakan, hasilnya lebih baik gitu ya dan efektif. Tentu setiap permasalahan ada tantangan ya. Kadang-kadang tantangan itu memang nyata sekali gitu. Pernah ada kasus menangani siswa, permasalahan siswa yang tidak mengikuti sesuai ketentuan, lalu orang tuanya tidak terima gitu ya. Nah inilah tantangan untuk saya terutama ya, dan itu kita memberikan pemahaman kepada orang tua itu secara berulang begitu ya, karena ketidakterimaannya itu dengan kasusnya itu, jadi kita sampaikan secara berulang jangan sampai tidak terima gitu. Tapi pada akhirnya setelah kita sampaikan permasalahannya seperti apa, lalu tujuannya seperti apa, lalu keinginan kita terhadap anak-anak itu seperti apa, orang tua menyadari dan menerima apa yang sudah dijadikan keputusan gitu. Baik, ini pernah kejadian ketidakpuasan orang tua terhadap seorang guru gitu ya. Mereka datang kepada saya. Nah, pada saat itu saya tidak langsung menyelesaikan permasalahannya, tetapi menyerahkan kepada mereka atau menugaskan kepada mereka menulis secara tertulis apa saja permasalahannya, apa yang terjadi di dalam kelas, sehingga menjadikan itu permasalahan buat mereka. Nah, sehingga pada hari itu saya berikan tugas untuk menuliskan. Nah, tulisannya itu dalam bentuk laporan, itu dikirimkan lagi beberapa hari kemudian. Nah, jadi saya ketemu lagi itu mereka sudah punya catatan gitu ya. Dan ini sebagai dasar untuk saya. Sehingga ketika ada permasalahan apa-apa, ini datanya ada gitu. Saya punya data secara tertulis. Karena kalau tidak ada data secara tertulis, itu agak sulit gitu ya. Jadi saya ada tahapannya gitu. Pertama bertemu dulu, lalu mereka ditugaskan, setelah itu berkumpul kembali, baru di situ kita berdiskusi tentang permasalahan tersebut. Nah, hal ini berlaku juga untuk siswa juga gitu ya. Jadi siswa tidak langsung ditindak, tapi saya bertanya dulu kepada bidang-bidang masing-masing apakah ini sudah diselesaikan gitu. Nah, sekiranya belum diselesaikan atau belum selesai permasalahannya, baru kita agendakan untuk bertemu secara keseluruhan. Yang pertama kita pelajari dulu ya, yang kedua kita punya data. Data itu penting sekali. Ketika misalnya ada hal ini belum selesai lalu muncul misalnya di luar viral, apalagi sekarang misalnya muncul ke media dan sebagainya, kita punya data, ini loh datanya seperti ini ya. Kita pelajari dulu apa permasalahannya gitu, karena ketika datang yang permasalahan misalnya protes salah satunya langsung kita kemukakan, berarti kita tidak mempelajari dulu apa permasalahannya gitu. Menurut saya banyak sekali yang membantu ya. Saya tidak bekerja sendiri, saya punya wakil, saya punya guru-guru yang kompeten gitu ya. Saya punya bidang-bidang seperti bimbingan konseling, guru-guru bimbingan konseling, lalu bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang pengelolaan, sarana prasarana dan sebagainya, bahkan humas dan sebagainya, itu menjadi pendukung untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya tidak berdiri sendiri, tidak bisa saya melaksanakan menyelesaikan permasalahan dengan pemikiran sendiri gitu. Karena yang menjadi permasalahannya adalah hal yang meluas begitu ya, hal yang ada di sekolah ini meluas sekali. Betul, ini ya pengalaman untuk saya dan harus dilaksanakan ke depannya, bahwa
walaupun saya di sini pimpinan, tapi tetap keputusan adalah kolektif kolegial gitu ya, walaupun mungkin secara prerogatif ini keputusan bisa oleh kepala sekolah, tapi tidak begitu. Itu pembelajarannya untuk saya, bahwa semuanya terlibat itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa itu untuk penyelesaian permasalahan yang ada, karena ini penting sekali. Mereka pun punya kewenangan gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan kita sama-sama belajar jadinya gitu ya, masing-masing bidang belajar, guru-guru belajar, guru BK belajar, semua kita akhirnya menjadi matang dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sekolah ya. Gitu. Bu, terima kasih. Pertanyaannya sudah saya sampaikan semua. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Dan lancar segala aktivitasnya, Bu. Amin. Ya. Amin. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Aduh, Ibu Indri, tumben nih datang hari ini. Iya, Bu Eli. Mohon Ada maaf. apa nih? Asa kaget itu biasanya selalu sibuk ya. Ya, mohon maaf, Ya, Ibu. gimana? Saya mau mengganggu waktu Ibu sebentar. Ya. Kebetulan saya ada tugas dari kegiatan calon guru penggerak, Bu. Oh iya. Saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Gitu? Tentang apa tuh? Wakil kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Boleh, Bu, saya Mangga, mewawancarai Ibu. Siap. Nanti pertanyaan-pertanyaan insya Allah akan saya jawab ya. Ya, terima kasih, Bu. Saya bersama staf ketika menghadapi kasus-kasus tersebut, kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu. Artinya ini masuk kelompok mana, ini masuk kelompok mana, ini masuk kelompok mana, atau apakah kasus ini harus segera kita tangani atau bisa dinantikan. Nah, itu ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa kita bagi-bagi. Itu biasanya seperti itu, kita berdiskusi kemudian mengelompokkan kasus-kasus dulu seperti itu. Kalau untuk di bagian bidang pengelolaan, mungkin ini kasus-kasusnya akan lebih ke permasalahan pemakaian sarana atau pengadaan sarana. Nah, memang betul ini kadang-kadang kami merasa dilema ketika menemukan dua kasus yang kepentingannya sama-sama bermanfaat baik untuk siswa, guru, atau warga sekolah. Contohnya dalam peminjaman fasilitas saja, seperti ruangan atau aula. Ketika satu pihak atau guru atau siapapun itu sudah meminjam atau meminta izin untuk memakai sarana tersebut, tiba-tiba datang pihak lain yang sama-sama ingin meminjam. Nah, ini biasanya kita pertimbangkan juga bagaimana nih ini caranya supaya kita bijak dalam mengambil keputusan. Akhirnya kita biasanya kembali berdiskusi, karena saya sering sekali berdiskusi dengan rekan-rekan staf pengelolaan lainnya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kita utamakan dulu kasus yang terpenting atau yang harus kita prioritaskan, meskipun itu di akhir misalnya dia meminjam fasilitasnya, tapi tetap kita ada kebijakan-kebijakan lain yang kita bisa tentukan seperti itu. Untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini biasanya kita kembali ke SOP. Kita punya SOP tersendiri tentang penanganan masalah di bidang pengelolaan ini. Apabila kita tidak bisa, kita ini dalam arti saya sebagai wakastaf, sebagai wakasek pengelolaan dan rekan saya sebagai staf, apabila tidak bisa menangani masalah ini, kita biasanya langsung ke pucuk pimpinan, yaitu kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan yang nantinya akan mengeksekusi langkah kami ke depannya, gitu harus seperti apa.
Sejauh ini pengambilan keputusan tetap kita tidak lepas selalu berkoordinasi baik dengan Wakasek kurikulum atau Wakasek kesiswaan, dan juga yang terpenting adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kita biasanya mengkomunikasikan atau mendiskusikan kasus-kasus yang muncul di bidang pengelolaan, khususnya terutama bagian-bagian sarana nih yang harus kita kedepankan terlebih dahulu. Dan tentu kepala sekolah sebagai pengambil keputusan itu yang akan kami jalankan apapun itu. Kadang-kadang memang ya kita sebagai orang-orang yang duduk di bidang pengelolaan di sekolah khususnya, kadang suka memiliki tantangan yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Contohnya begini, ketika kita kedatangan satu orang tamu yang ingin berkolaborasi, ingin bekerja sama, ingin membuat MOU dengan kita, kemudian karena tidak cukup bermanfaat untuk sekolah, akhirnya kami bisa menentukan bahwa ini tidak usah saja gitu. Biasanya kami menolak secara halus, tapi kadang-kadang juga pihak dari luarnya merasa mengapa kita tidak diterima, mengapa setelah menjalani atau melakukan diskusi yang sangat alot, akhirnya bisa kita mengambil kebijakan yang memang harus kita ambil sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pihak sekolah. Untuk menyelesaikan masalah-masalah ini tentu sangat berbeda-beda dalam tiap masalah ke masalah lain. Ada yang bisa langsung diselesaikan seperti tadi saya bilang, bila kita kedatangan tamu yang sifatnya tidak cukup banyak membantu sekolah, maka kami akan menolak secara halus. Tapi juga ada yang kita pertimbangkan, contohnya misalnya ada tamu yang misalnya ingin menawarkan satu kerjasama, atau misalnya dia ingin datang dari pihak universitas mana, ingin MOU dengan kita, kemudian manfaatnya juga banyak. Nah, ini biasanya kami tampung dulu dan kami akan sampaikan kepada pihak atau kepada kepala sekolah untuk ditentukan apakah ini harus berlanjut atau tidak. Jadi berbeda-beda dalam tiap kasusnya. Iya. Untuk pengambilan keputusan ini memang saya tidak bisa secara langsung sendiri, meskipun ada beberapa yang suka saya handle, langsung saya ambil keputusan. Tapi ada beberapa pihak yang cukup membantu bagi kami, diantaranya satu pasti kepala sekolah, kemudian para wakasek kurikulum, kemudian dengan staf, kemudian wakasek kesiswaan juga, dan guru-guru. Itu biasanya kita suka ini bagaimana gitu. Jadi kita tetap berkolaborasi, tidak berjalan sendiri. Iya, banyak sekali pelajaran yang bisa kami ambil. Yang pertama adalah ternyata pengambilan keputusan yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut orang lain. Jadi kita betul-betul harus dengan bijak. Bagaimana kalau misalnya kita harus mengatakan kepada orang bahwa kita harus menolak, tapi bisa menolaknya tidak menyinggung perasaan orang. Jadi kita lebih ke personality orang lain. Kita harus belajar banyak gitu, karena kami bidang pengelolaan itu membawahi humas juga, artinya harus banyak sekali berhubungan dengan orang banyak. Jadi itu yang kami pelajari. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah saya sampaikan. Selesai ya? Ya. Ada berapa pertanyaan tadi, Bu? Aduh, ada banyak, Bu. Ya? Ada 8-9 pertanyaan. Tidak terasa ya, sudah 9 pertanyaan. Ya, terima kasih Ibu atas waktu sama-sama. dan jawaban-jawaban Ibu. Iya.
Semoga Ibu sehat selalu. Sama-sama, amin. Jawaban-jawaban tadi itulah mengenai kondisi real yang ada di sekolah kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan tadi. Sehat terus Bu Indri ya. Sama-sama Ibu. Semoga di dalam mengikuti menjadi calon guru penggerak ini sukses, Terima mendapatkan kasih, nilai yang terbaik. Terima kasih Ibu. Mangga, sama-sama. Turun, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.